Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, stambuk F1C11991. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya mata kuliah biokimia. Pencernaan merupakan proses metabolisme makhluk hidup mengubah suatu zat menjadi nutrisi secara kimiawi dan mekanik. Nah, pencernaan mekanik ini merupakan pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran-ukuran molekul dalam makanan. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim. Nah, contoh yang terjadi yaitu pada pencernaan kimiawi yaitu polisakarida menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, trigliserida menjadi monoasil gliserol dan asam lemak. Nah, berikut organ pencernaan pada manusia terdapat mulut, kerongkongan, lambung, dan usus halus. Nah, berikut adalah pencernaan lipid. Nah, lipid merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air. Nah, molekul lipid ini dicerna dengan menggunakan enzim yang dinamakan enzim lipase. Nah, berikut adalah jenis-jenis lipid yang dikonsumsi. Proses pencernaan lipid dimulai dari mulut. Dalam mulut ini terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dalam mulut terjadi dengan proses mengunyah yang dilakukan oleh gigi. Sedangkan pada pencernaan secara kimiawi ini dilakukan dengan enzim lipase lingual yang diekskresikan oleh kelenjar ludah. Lipase lingual ini berfungsi untuk mengubah lipid kompleks menjadi lipid yang sederhana. Setelah dari mulut, maka zat makanan yang mengandung lipid akan melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Nah, dalam lambung terjadi pencernaan mekanik berupa gerakan pengadukan yang dilakukan oleh otot-otot lambung. Pencernaan secara kimiawinya ini dilakukan oleh enzim lipase lambung. Jadi lipase lambung dan lipase lingual ini berfungsi untuk mengubah lipid kompleks menjadi lipid yang sederhana dengan pemutusan ikatan ester pada atom karbon nomor 3. Nah, berikut reaksi pemutusan esternya. Nah, dari triasil gliserol dengan lipase lingual dan lipase lambung akan menghasilkan 1,2 diasil gliserol dan melepaskan 1 asam lemak. Setelah dari lambung, maka makanan akan masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus ini terjadi pencernaan mekanik berupa gerakan segmentasi yang berupa gerakan kontraksi bolak-balik oleh otot-otot usus halus. Sedangkan pencernaan kimiawinya dilakukan oleh enzim lipase pankreas, yang lipase pankreas ini diekskresikan dari pankreas. Setelah dari lambung, makanan yang mengandung lemak akan masuk ke dalam usus halus, tepatnya pada duodenum. Nah, berikut adalah duodenum. Ke dalam duodenum terdapat dua muara saluran, yaitu kantong empedu. Ini adalah kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu ini berisi cairan empedu yang berfungsi untuk memperlancar kerja enzim lipase dengan cara mengemulsi lemak. Sedangkan kelenjar pankreas ini sebagai penghasil enzim pankreas dan penghasil hormon. Nah, proses pencernaan lipid. Lemak tidak larut dalam air, oleh karena itu terjadi proses emulsifikasi oleh garam empedu yang dihasilkan dari kantong empedu sehingga membentuk butiran lemak. Nah, butiran lemak ini kemudian dengan adanya enzim lipase pankreas akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak. Berikut adalah proses kimiawi pemecahan dari triasil gliserol menjadi gliserol, di mana enzim lipase pankreas ini akan memecah triasil gliserol pada ikatan ester atom nomor C atau nomor 3 dan atau nomor 1. Lipase pankreas ini akan memecah atom ester pada atom C nomor 3 menghasilkan asam lemak dan 1 diasil gliserol. Kemudian 1 diasil gliserol ini akan dipecah kembali menjadi 2 monoasil gliserol. 2 monoasil gliserol ini dengan adanya enzim isomerase akan menghasilkan 1 monoasil gliserol. Kemudian 1 monoasil gliserol ini akan menghasilkan gliserol. Nah, jadi hasil yang diperoleh adalah 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.